Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, biasanya kita temukan limbah-limbah dapur setiap hari. Baik itu dari sisa sayuran, ya, makanan, buah, dan apa saja. Itu limbah-limbah organik dan biasanya kita buang, ya, buang ke tempat sampah dan go away. Nah, bagi yang mengikuti channel ini sangat familiar pastinya dengan pemanfaatan kembali atau reuse bahan-bahan atau limbah itu menjadi bahan baku untuk pembuatan pupuk padat, pupuk cair, pestisida, dan juga MOL atau mikroorganisme lokal yang kita bisa produksi untuk apa? Support tanaman di pekarangan. Contohnya ini misalnya, ini yang selalu ada juga di rumah saya, kulit telur dan berbagai limbah yang lainnya. Nah, ada satu limbah yang menarik yang saya belum bahas tuntas di channel ini, yaitu limbah air cucian beras atau air leri. Saya pernah buat ini sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk cair, ya, yang saya campurkan dengan molase ataupun E4 ya sebagai campurannya. Ini kita bisa gunakan tanpa kita fermentasi juga, ya, karena ini juga mengandung kandungan yang cukup baik untuk tanaman. Manfaatnya cukup banyak untuk tanaman. Beberapa manfaat yang ada di dalam air leri ini atau air cucian beras ini pada mengandung nitrogen, kalium, kalsium, magnesium, ya, fosfor, dan juga mengandung vitamin B1 serta beberapa kandungan yang lainnya. Yang itu tentunya ya kita sudah tahu bersama bahwa itu bermanfaat atau berguna untuk tanaman kita, ya, nutrisi untuk tanaman kita. Nah, yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah air cucian beras yang pertama dan yang kedua, atau bilasan yang pertama dan yang kedua itu yang kita tampung. Itu yang kita tampung dan gunakan nanti dikocor di tanaman kita. Ini biasa saya lakukan, tetapi memang jarang saya videokan karena biasanya istri saya yang langsung, ya, setelah nyuci. Dan hari ini saya coba buat dan saya tampung untuk menjelaskan kepada sahabat terkait manfaat dari air cucian beras ini. Karena apa? Air kandungan zat yang ada di dalamnya tadi itu antara lain itu bermanfaat banget ya untuk fase vegetatif, ya. Vegetatif itu fase di mana tanaman sedang bertumbuh. Ya, untuk perakaran bagus sekali ya karena ada kandungan fosfornya tadi. Untuk batangnya bagus juga karena ada kaliumnya tadi, dan beberapa kandungan yang lainnya itu bagus banget untuk tanaman. Jadi ini salah satu alternatif ya, alternatif murah meriah untuk tanaman-tanaman yang baru pindah tanam ya, atau kita sebut hari setelah tanam ya, pindah dari pembibitan ke lahan untuk ditanam. Jadi kita bisa gunakan ini ya, dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam bisa mensupport tanaman itu untuk bertumbuh dengan baik. Yang berikutnya adalah air cucian beras ini juga bisa kita gunakan untuk tanaman dalam fase generatif. Fase generatif itu fase di mana tanaman sedang produktif untuk menghasilkan buah ya, seperti cabai, pare, terong, ya, tomat, dan beberapa tanaman yang lain ya, yang kita petik itu adalah buahnya. Seperti itu. Ini bagus sekali karena apa? Karena kandungan kalsiumnya tadi. Ya, kalsium itu sangat diperlukan sekali untuk tanaman dalam fase generatif, karena untuk pembentukan bunga, untuk pembentukan buah itu dia bisa jadi zat perangsangnya ya, zat perangsang untuk tumbuh bunga dan buahnya. Jadi buahnya bisa lebat. Ini gratis dan kita bisa temukan setiap hari di rumah ya. Jadi mudah sekali. Mudah sekali. Nanti aplikasinya pun tinggal dikocorkan saja ke tanaman. Ya, dikocorkan, tetapi baiknya adalah jangan setiap hari di tanaman yang sama ya. Jangan setiap hari di tanaman yang sama. Buatlah rotasi ya. Rotasi misalnya di lahan itu kan kita biasanya menemukan, kalau saya ini paling hanya satu baskom sekian. Ya, hari ini saya akan
aplikasikan di tanaman jahe misalnya, besok lagi di tanaman cabai, terus besoknya lagi di tanaman kailan, seperti itu seterusnya. Jangan setiap hari di tanaman yang sama. Karena apa? Karena nggak bagus juga kalau kita aplikasikan di tanaman yang sama setiap hari. Ini menurut pendapat saya. Jadi karena tanaman itu juga perlu waktu atau proses untuk menyerap nutrisi unsur hara yang kita taruh di media tanamnya. Jadi jangan setiap hari jadi kaget dia nanti belum sempat diproses, karena kelebihan pemupukan pun itu bisa bermasalah juga untuk tanaman ya. Jadi ini sekarang kita mau praktek seperti apa cara penggunaannya. Sangat mudah sekali ya. Jadi simak ya. Kita akan semprot ke beberapa tanaman di sini. Ada bukan semprot, kita akan kocor ke beberapa tanaman di sini. Ada jahe, ada kailan, ada cabai ya. Jadi kita bisa pakai. Oke, kita langsung ya aplikasikan. Nah, ini yang saya siramkan ke air. Saya kocor ke tanaman jahe ya. Sekitar 100 mili per pohon. Demikian informasi manfaat dari air leri atau air cucian beras. Di kemudian hari kita tidak membuangnya lagi ya, karena kita bisa gunakan untuk tanaman kita yang kaya akan nutrisi dan bahan-bahan zat yang berguna untuk pertumbuhan di fase generatif ataupun fase vegetatif. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Jaga kesehatan dan tetap jaga prokes dimanapun berada. Bye bye.